Bab 2371. Lukas, apakah maksudmu, bahwa aku sengaja mendorong Nona Thalia hingga jatuh? Lukas mengerutkan kening dengan cepat, tetapi kemudian rileks di detik berikutnya. Aku tidak bermaksud begitu, tapi kau harus tahu apa yang terjadi di sini. Kau mengaku tidak tahu dan bahkan menghindari tatapanku, jadi bagaimana aku bisa mempercayai apa yang kau katakan? Lukas merasa mengenal Melody dengan baik. Dia tidak akan bersikap menghindar seperti itu jika dia tidak bersalah. Hah, hanya karena itu, kau pikir aku mendorong Nona Thalia? Pernahkah kau mempertimbangkan bahwa dia mungkin jatuh sendiri? Jangan lupa, aku masih menggunakan kruk. Tangan Melody sedikit gemetar. Meskipun ia sudah cukup mahir berjalan dengan kruk, otot-ototnya tetap terasa pegal setelah beberapa saat. Bahkan, ia mulai merasa tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, perhatian Lukas sepenuhnya tertuju pada Thalia, yang masih tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Dengan demikian, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Melody akan jatuh. Melody terkekeh sendiri, menyadari bahwa dia tidak akan pernah menjadi prioritas bagi Lukas setiap kali Thalia ada di dekatnya. Dia sudah mengetahuinya sejak lama, tetapi mengapa itu masih menyakitkan? Lukas bahkan tidak berusaha memahami situasi sepenuhnya. Namun dia sudah menyimpulkan bahwa dialah yang telah menyakiti Thalia. Kebenaran sebenarnya tidak penting karena dia sudah memutuskan kesimpulan itu dalam pikirannya. Pada saat itu, Sherman tiba-tiba meraih lengan Melody dari belakang untuk menstabilkannya. Melody, apakah kamu baik-baik saja? Melody menoleh ke Sherman dengan rasa terima kasih. Terima kasih atas perhatianmu, Sherman. Aku baik-baik saja. Sherman tampak khawatir. Dia bisa melihat kepura-puraan di balik senyum Melody. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Namun, ia masih tidak tahu apa yang terjadi di kamar mandi beberapa saat sebelumnya, dan tidak pantas untuk tetap berada di sana. Sudah banyak pelanggan yang berkumpul untuk menyaksikan keributan itu. Lukas, dokter hampir datang. Lebih baik serahkan Thalia kepada dokter. Tidak baik bagi kita untuk berspekulasi tentang apa yang terjadi sementara begitu banyak orang menonton, kata Sherman. Lukas melirik tangan Sherman di lengan Melody, lalu dengan cepat memalingkan muka. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia berdiri, berjalan menghampiri manajer, dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Manajer itu mengangguk dan segera pergi untuk melaksanakan perintahnya. Setelah kerumunan di sekitarnya bubar dan ambulans tiba, Thalia segera dibalut oleh para medis sebelum dipindahkan ke dalam ambulans. Siapa yang ikut bersama kita? Lukas mengikuti dokter masuk ke dalam ambulans. Sebelum menutup pintu, dia ragu-ragu dan melirik ke arah Sherman. Sherman mengangguk, meyakinkannya bahwa dia akan mengantar Melody kembali ke lokasi syuting dengan aman. Ayo pergi. Mereka sudah ke rumah sakit. Mau kuantar kau kembali ke lokasi syuting. Sherman terus menopang Melody. Dia bisa merasakan Melody mulai kesulitan, tetapi jika dia menyarankan untuk menggendongnya kembali, Melody pasti akan menolak. Melody tersenyum tipis, tidak yakin harus berkata apa. Setelah mereka berdua berada di dalam mobil, dia terus menatap keluar jendela. Dalam keadaan normal, dia akan berbicara dengan Sherman. Dia tidak suka menempatkan orang lain dalam situasi canggung, tetapi saat itu, dia sama sekali tidak memiliki energi untuk melakukannya. Setelah bertengkar di kamar mandi dengan Thalia dan terjatuh, Melody berharap dia bisa meringkuk dan menghilang. Bahkan, dia sangat ingin kembali ke asrama agar bisa bersembunyi dari semua orang. Sherman, Melody tiba-tiba menoleh ke arah Sherman, menatapnya serius saat ia mengemudi. Apakah kau juga berpikir aku yang melakukannya? Bahwa akulah yang mendorong Nona Thalia hingga jatuh? Hati Sherman terasa sakit karena simpati ketika ia meliriknya dan melihat wanita itu menatapnya dengan mata memohon. Bab 2372. Mata Melody dipenuhi kebingungan dan kepolosan. Air mata juga menggenang di matanya seolah-olah akan tumpah kapan saja. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku mencurigaimu? Melody tersenyum getir. Benarkah? Apa kau benar-benar percaya padaku? Atau kau hanya mengatakan itu untuk menghiburku? Aku tidak ingin mendengar kebohongan. Aku ingin kau mengatakan apa yang pertama kali terlintas di benakmu saat mendengar apa yang terjadi. Sherman,
Apa kau benar-benar berpikir aku orang jahat? Sherman tidak tahu apa yang Lukas katakan kepada Melody, tetapi sikap Melody jelas terlihat aneh, seperti semacam respons stres. Aku tidak pernah mengira kau orang jahat. Sebaliknya, kau adalah orang paling baik yang kukenal. Bahkan, kau enggan membalas dendam ketika orang lain berbuat salah padamu. Melody yang kukenal selalu begitu positif dan membangkitkan semangat. Katakan padaku, mengapa kau meragukan kepercayaanku padamu? Apakah seseorang mengatakan sesuatu padamu? Mata Melody tetap terbuka lebar seolah-olah dia tidak percaya dengan kata-kata Sherman. Benarkah? Aku tidak sesempurna yang kau katakan. Aku merasa iri, aku merasa tidak adil, dan terkadang aku bertanya-tanya mengapa bukan aku yang terluka. Dengan begitu, aku tidak akan dicurigai. Melody meringkuk di kursi penumpang, kakinya bahkan tidak merasakan sakit lagi. Sherman melirik Melody dan merasa sangat patah hati. Dia mengenal Melody sejak masa sekolah mereka, dan Melody selalu optimis, cantik, dan baik hati kepada orang lain. Namun, selalu ada satu atau dua orang yang dengan jahat mencemarkan reputasi Melody karena hasutan Wendy. Setelah mengetahuinya, Melody hanya akan tersenyum tipis, tidak ingin orang-orang di sekitarnya membalas dendam atas namanya. Mungkin orang-orang ini sedang bad mood dan butuh seseorang untuk melampiaskan kekesalan mereka. Aku yakin mereka tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu tentangku lagi saat suasana hati mereka sudah membaik. Melody sering menasihati teman sekamarnya dengan cara yang sama, tetapi kadang-kadang teman-temannya malah lebih marah daripada dirinya. Melody hanya akan tersenyum tipis setelah mendengar semua desas-desus omong kosong itu. Lagi pula, apa lagi yang bisa dia lakukan? Mereka yang tidak mempercayainya tidak akan pernah mempercayainya, sementara teman-temannya yang mempercayainya akan marah atas namanya. Melody merasa memiliki teman-teman setia di sekitarnya sudah cukup. Dia tidak meminta banyak, dia hanya berharap ketika hal-hal seperti itu terjadi, akan ada seseorang yang berdiri di sisinya. Dia telah berprestasi di perguruan tinggi, jadi bagaimana mungkin orang yang begitu percaya diri menjadi seseorang yang meragukan kebaikannya sendiri sekarang? Siapa yang menyebabkannya menjadi seperti ini? Sherman bertanya-tanya. Dia sudah memiliki jawaban samar-samar di dalam hatinya. Jika Lukas tidak memperlakukannya dengan baik, lalu mengapa aku tidak bisa berada di sisinya? Mobil itu berhenti mendadak di depan asrama Melody. Syuting hari itu telah berakhir, dan dia akhirnya bisa kembali beristirahat. Sherman membukakan pintu mobil untuk Melody. Dia khawatir dengan kondisi mental Melody, jadi dia ingin menemaninya ke lantai atas. Tidak apa-apa, kamu punya urusanmu sendiri yang harus diurus. Aku baik-baik saja sekarang, sungguh. Seharusnya kamu mengkhawatirkan Nona Talia saja. Bahkan, sebaiknya kamu mampir ke rumah sakit untuk menjenguknya. Jelas sekali dia memaksakan senyumnya. Dahi Sherman tetap berkerut karena khawatir. Apakah kamu takut aku akan melakukan sesuatu padamu? Melody, aku hanya mengkhawatirkanmu. Aku khawatir karena meskipun kamu tersenyum, kamu sebenarnya sedih di dalam. Melody, jangan memendam semuanya di dalam hati. Persahabatan kita selama bertahun-tahun seharusnya membuatmu yakin untuk curhat padaku, kan? Melody menarik napas tajam. Dia tidak berpikir Sherman akan menyakitinya. Dalam benaknya, Sherman hanyalah teman kuliah yang dikenalnya. Sherman, bukan itu maksudku. Aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. BB 2373. Aku hanya butuh sedikit ruang saat ini, jadi bisakah aku minta waktu sendirian? Melody kelelahan setelah seharian penuh mengalami cobaan, dan ingin menyendiri sejenak untuk menenangkan pikirannya. Melihat desakan Melody, Sherman akhirnya mengalah. Baiklah, tapi setidaknya izinkan saya mengantar Anda ke atas. Saya akan pergi setelah Anda masuk. Apakah itu tidak masalah? Melody mengangguk tetapi tidak membutuhkan bantuan Sherman di sepanjang jalan. Sherman harus mengikutinya dari belakang saat dia bersandar pada kruknya, melompat menaiki tangga satu persatu. Sherman tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam. Melody seharusnya tidak tinggal sendirian di ruangan kecil ini. Dia membutuhkan seseorang yang benar-benar menyayangi dan merawatnya. Jika Lukas tidak bisa melakukannya, maka aku akan melakukannya. Pikirnya.
Saat Melody hendak menutup pintu setelah Sherman mengantarnya kembali ke kamarnya, Sherman tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Apakah ada hal lain? Melody mendongak menatap mata Sherman, lalu dengan cepat menundukkan pandangannya. Dia bisa merasakan kompleksitas emosi di matanya, tetapi dia seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Sebaiknya kau kembali, Sherman, kalau tidak ada hal lain. Pasti ada banyak pekerjaan yang harus kau selesaikan di tempat kerja. Aku memang punya sesuatu yang perlu kukatakan padamu, sela Sherman. Jantung Melody mulai berdebar kencang, ia merasa jantungnya seperti akan melompat ke tenggorokannya. Bisakah kita membicarakannya lain kali? Aku merasa lelah hari ini. Melody, sampai kapan kau akan terus menghindariku? Aku harus mengatakannya sekarang. Aku hanya ingin kau memberiku kesempatan. Apakah itu sulit? Melody tidak tahu harus berkata apa. Kau tahu, aku selalu menganggapmu hanya sebagai teman. Maafkan aku. Sherman tidak patah semangat karenanya. Sebaliknya, dia melanjutkan berbicara, aku tahu, tapi akulah yang pertama kali bertemu denganmu. Aku tahu Lukas itu pria idaman. Dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia bisnis di usia yang sangat muda dan memiliki banyak pengagum. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lukas. Aku akan diam saja jika dia memperlakukanmu dengan baik, tapi jelas bukan itu masalahnya. Mengapa kamu tidak meninggalkannya saja karena kamu tampaknya tidak bahagia dengannya? Melody menatap Sherman dengan campuran ketersenjing dan ketidakpercayaan. Sherman, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan Lukas. Kalian berdua adalah orang yang sangat berbeda. Kamu memiliki kekuatanmu sendiri, dan dia memiliki kecerdasannya. Sherman, sebenarnya tidak perlu bagimu untuk membandingkan dirimu dengan Lukas. Sherman merasa nada suara Melody yang menenangkan dan sedikit kerutan di dahinya sangat menyentuh. Bahkan sekarang, pikiran pertamanya adalah menghiburku. Melody khawatir Sherman terus-menerus membandingkan dirinya dengan Lukas karena dirinya. Aku tidak pernah ingin bersaing dengan Lukas dalam hal apapun karena dia terlalu luar biasa. Aku tahu hampir mustahil untuk bersaing dengannya dalam hal apapun. Tapi denganmu, aku ingin mencobanya. Aku tahu kau bukan benda atau mainan bagi siapapun. Kau adalah manusia yang hidup dan bernapas. Aku hanya ingin tahu apakah kau bahagia di sisinya. Jika ya, aku akan menarik kembali apa yang kukatakan hari ini. Tetapi jika kau tidak bahagia, tolong beri aku kesempatan. Aku selalu menunggumu. Melody menatap mata Sherman dan melihat emosi yang sama tercermin di sana seperti yang dia rasakan. Itu sama seperti cara dia memandang Lukas. Dia bertanya-tanya apakah Lukas memandangnya dengan cara yang sama. Bab 2374. Melody tidak tahu bagaimana harus menanggapi Sherman. Apakah dia senang dengan pihak Lukas? Ada saat-saat bahagia di mana hanya berada di tempat yang sama dengannya saja sudah cukup baginya. Namun, sejak Talia muncul, semuanya menjadi rumit. Perhatian Lukas tidak lagi hanya tertuju padanya, ada wanita lain di dunianya, seseorang yang lebih sering ia ajak berinteraksi dan lebih ia pahami. Sejak saat itu, bersama Lukas lebih banyak membawa frustrasi daripada kebahagiaan. Namun, dia rela menanggungnya hanya demi momen-momen kebahagiaan yang singkat itu. Sampai akhirnya Melody tak tahan lagi dan pindah dari rumah, ia ingin berpikir lebih jernih dan juga ingin tahu perasaan Lukas yang sebenarnya terhadapnya. Apakah Lukas benar-benar mencintainya? Kebahagiaan sejati tidak membutuhkan keraguan atau perenungan. Kamu tidak perlu memberitahuku jawabannya. Aku bisa melihatnya dari ekspresimu, Melody. Aku tidak menuntut jawaban darimu. Ingat saja apa yang telah kukatakan padamu hari ini. Selalu prioritaskan kebahagiaanmu sendiri, siapapun yang kamu hadapi, bahkan jika itu aku. Sherman sepertinya benar-benar tidak menginginkan apapun darinya atau mendengar jawabannya. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mengacak-acak rambut Melody. Baiklah, hari ini sudah cukup melelahkan bagimu. Aku sudah bicara lebih dari cukup. Aku senang kau sabar mendengarkanku. Sekarang, istirahatlah. Melody berkedip perlahan. Baru setelah Sherman mempersilakan dia masuk dan hendak menutup pintu di belakangnya, dia tiba-tiba memanggilnya. Sherman, ya, bisakah Anda memberi saya sedikit waktu lagi untuk memikirkannya?
Apakah itu tidak apa-apa? Saat pengakuannya, Sherman sudah mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan bahwa cinta tak berbalas itu akan berakhir dengan tenang. Dia tidak menyangka akan mendengar respons Melody. Dia mengangguk hampir dengan gembira. Tentu saja, santai saja, baiklah, istirahatlah. Setelah Sherman pergi, Melody meletakkan kruknya dan perlahan berjalan ke sofa dengan bantuan dinding. Dia tidak yakin apakah dia bisa meninggalkan Lukas. Lagi pula, dia terikat padanya oleh kontrak. Namun, dia cukup yakin bahwa Lukas tidak lagi memiliki perasaan apapun padanya, sebuah fakta yang membuatnya merasa sangat pahit. Lagi pula, Lukas tidak akan mencurigainya menyakiti Talia jika dia memiliki sedikit pun perasaan padanya. Aku tak pernah menyangka jatuh cinta untuk pertama kalinya akan sesakit ini. Lukas, aku tak ingin melanjutkan ini lagi. Aku tak ingin mencintaimu lagi. Melody membisikkan kata-kata ini ke ruangan yang kosong, tanpa seorang pun selain dirinya sendiri. Akhirnya, air mata mengalir di wajahnya. Sementara itu, Lukas masih berada di samping tempat tidur Talia. Meskipun dokter meyakinkan bahwa Talia tidak terluka parah dan akan sadar dalam waktu sekitar setengah jam, Lukas menolak untuk pergi sampai dia sadar kembali. Dia tidak tahan membayangkan sesuatu terjadi pada saudara perempuan Claudia setelah apa yang terjadi pada Claudia sendiri. Dia juga berjanji kepada ayah Claudia bahwa dia akan merawat Talia dengan baik mulai saat itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Talia karena jika dia menangani konflik antara Melody dan Talia dengan benar, Talia tidak akan berakhir di rumah sakit. Bab 2375. Melody telah menyatakan pendiriannya dengan jelas. Dia lebih memilih tinggal di asrama daripada di rumah. Dia tidak menyukai Talia, dan Lukas menyesal tidak menanggapi perasaannya dengan serius sejak awal. Astaga, Talia terbangun, tetapi Lukas menekan bahunya dengan ekspresi serius sebelum dia bisa bergerak. Jangan bergerak, lukamu baru saja dibalut. Aku akan memanggil dokter untuk datang dan memeriksamu. Tanpa menunggu jawaban Talia, Lukas langsung memanggil dokter. Wajah Talia berseri-seri dengan senyum puas. Meskipun terluka, hasilnya sepadan. Dia tahu Lukas peduli padanya. Oh, Claudia, aku harus berterima kasih padamu karena Lukas sangat peduli padaku. Pikir Talia. Dokter, bisakah Anda datang dan memeriksa bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Lukas. Dokter datang untuk memeriksa Talia, lalu berbalik dan memberitahunya, Tuan Lukas, tidak perlu khawatir. Istri Anda baru saja sadar kembali, jadi sedikit rasa tidak nyaman adalah hal yang normal, terutama karena ia mengalami cedera kepala. Ia hanya perlu beristirahat untuk saat ini, dan perawat kami akan datang untuk mengganti perbannya sesuai jadwal. Saat mendengar dokter menyebutnya sebagai istri Lukas, Talia tak kuasa menahan senyum puas. Namun, di saat berikutnya, ia memasang ekspresi malu. Dokter, Anda salah. Saya bukan istrinya. Dokter itu melirik canggung ke arah mereka berdua sebelum meminta maaf. Oh, maaf, saya salah mengira kalian berdua sebagai pasangan suami istri. Mohon maaf. Lukas tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan dokter. Setelah dokter pergi, dia duduk di samping Talia lagi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sakit sekali. Kepalaku terasa pusing, dan aku bahkan tidak bisa mengangguk dengan benar. Benar-benar tidak nyaman, jawab Talia dengan sedih. Lukas mengerutkan kening dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di kamar mandi? Bagaimana kau tiba-tiba jatuh ke lantai? Namun, alih-alih menjawab pertanyaan Lukas, Talia malah bertanya kepadanya, Lukas, apakah kau percaya padaku? Tanpa mengungkapkan pendiriannya, Lukas melanjutkan, apa yang terjadi di kamar mandi? Hanya ada kau dan Melody di sana. Aku sulit percaya bahwa dia akan menyakitimu. Melody biasanya sangat tenang. Meskipun terkadang ia berdebat dengan Lukas, ia tidak pernah menggunakan kekerasan. Fakta bahwa ia terlibat dalam beberapa insiden di lokasi syuting secara beruntun membuktikan bahwa ia tidak menginginkan apapun selain menghindari masalah. Dia bahkan berusaha menghindari interaksi dengan anggota kru lainnya sebisa mungkin. Meskipun dia mungkin tampak acuh tak acuh, Melody sangat bersemangat dengan pekerjaannya, itulah sebabnya Son dan yang lainnya selalu senang bekerja dengannya. Namun,
justru karena perlakuan istimewa dari Son inilah Melody berada dalam dilema. Di sisi lain, kejadian tersebut semakin memperkuat keyakinan Lukas bahwa Melody adalah orang yang mudah dibujuk, bukan seorang penindas. Lukas, kau sepertinya tidak percaya padaku, jadi kenapa kau bertanya padaku? Seharusnya kau bertanya pada Melody apa yang terjadi. Seru Thalia, wajahnya dipenuhi kemarahan seolah-olah ia menyimpan dendam mendalam terhadap Melody. Ia bahkan memalingkan wajahnya. Melihat air mata menggenang di matanya, Lukas merasa tak berdaya. Baiklah, dokter bilang kau jangan terlalu khawatir. Aku tidak akan membahas Melody lagi jika kau tidak suka. Thalia berbalik dan berkata, ya, aku tidak suka Melody, tapi tahukah kau mengapa aku tidak menyukainya? Kau hanya berbicara tentang betapa baiknya Melody dan bagaimana kau percaya dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana denganku? Apakah kau pikir aku yang menyebabkan diriku berakhir seperti ini? Thalia tampak sangat tertekan, matanya bahkan memerah. Begitu aku bangun, kupikir kau akan menyelidiki masalah ini, tapi siapa sangka kau sudah menyimpulkan bahwa Melody tidak bersalah tanpa bertanya padaku. Lalu apa gunanya bertanya padaku? Bab 2376. Lukas, tahukah kau wanita seperti apa Melody itu? Dia bersikap berbeda di depanmu. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku, tapi fakta bahwa aku terluka seharusnya sudah cukup bukti. Aku tidak mungkin melakukan ini pada diriku sendiri. Jadi, kenapa kau tidak pergi dan bertanya padanya apa yang terjadi? Tidak ada kamera di kamar mandi, jadi Thalia yakin kebohongannya tidak akan terbongkar. Dia tidak takut Lukas akan menyelidiki masalah ini. Aku bukannya bilang aku tidak percaya padamu, tapi kenapa? Aku menderita cedera yang begitu serius, namun kau masih tidak percaya padaku dan memilih untuk mempercayainya. Aku akan menuntutnya jika dia bukan istrimu. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak mudah diintimidasi. Melody saat itu adalah seorang aktris, jadi akan menjadi bencana jika dia terlibat dalam kontroversi. Lukas segera menghentikan Thalia. Jangan bertindak gegabah. Situasinya berbeda di sini daripada di Molomia. Gugatan hukum bisa sangat merepotkan. Aku berjanji akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jangan melakukan tindakan gegabah sampai aku menemukan akar permasalahannya, mengerti? Thalia menyeringai dingin. Pada akhirnya, kau masih mengkhawatirkannya. Lukas, terkadang aku benar-benar merasa kematian adikku sia-sia. Dia pasti akan mempercayaiku tanpa ragu jika dia masih hidup. Hicks, kita tumbuh bersama. Aku mengenalmu lebih lama daripada kau mengenal wanita itu. Sungguh memilukan bagaimana kau sama sekali tidak mempercayaiku. Lukas tak lagi mampu menahan emosinya setelah Thalia mengungkit luka lama. Aku tak pernah melupakan pengorbanan kakakmu. Kau bisa percaya padaku soal itu. Menatap mata Lukas, Thalia merasa seperti tenggelam. Lukas, mungkin aku pernah mempercayaimu di masa lalu, tapi kau telah berubah. Aku merasa kau hanyalah orang asing bagiku sekarang. Kupikir dengan persahabatan kita selama bertahun-tahun, kau akan percaya dan mendukungku tanpa syarat. Bahkan sekarang, kau menunjukkan sedikit kepedulian padaku, tetapi kau cepat membela orang yang menyakitiku. Akankah kau masih membelanya jika penyelidikanmu secara meyakinkan membuktikan bahwa dialah yang mendorongku? Lukas tetap diam, menahan diri untuk tidak menjawab pertanyaan Thalia. Dia tidak bisa memberikan jawaban apapun sampai dia menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dia juga tahu bahwa Melody tidak akan melakukan tindakan jahat seperti itu. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah membiarkan orang yang menyakitimu lolos begitu saja. Namun, aku juga tidak bisa menuduh seseorang secara salah. Meskipun aku mengenal Melody lebih singkat darimu, aku memahaminya. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang seburuk ini. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Sementara itu, Melody tidak menyangka Lukas akan membelanya dengan begitu gigih di hadapan Thalia. Namun, reaksi bawah sadar seseorang sering kali mengungkapkan pikiran sebenarnya. Saat Thalia tergeletak di tanah tak sadarkan diri, tatapan Lukas yang penuh pertanyaan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia percaya Melody bertanggung jawab atas semuanya. Tatapan itu masih membuat Melody merinding setiap kali dia mengingatnya. Dia mengira Lukas akan mempercayainya tanpa syarat, tetapi pada saat itu, dia menyadari bahwa dia terlalu naif.
Melody dengan lembut menyeka air mata dari matanya. Lukas telah berperilaku serupa selama insiden sebelumnya di lokasi syuting, bahkan sampai berpura-pura demi dirinya. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Selalu lebih mudah untuk beralih dari kemiskinan ke kekayaan, tetapi lebih sulit jika sebaliknya. Setelah mengalami cinta dan kepercayaan tanpa syarat dari Lukas, menghadapi ketidakpercayaannya sungguh menyakitkan bagi Melody. Bab 2377. Melody bahkan ingin bertanya pada Lukas mengapa dia menatapnya seperti itu. Apakah semuanya berubah karena Thalia kembali? Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia akan kalah begitu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak ada yang akan lebih menyedihkan darinya. Dalam sebuah hubungan, orang yang lebih mencintai seringkali berada dalam posisi pasif. Dia sudah pernah mengalami dilema seperti itu, dan dia tidak ingin menambah rasa malu. Namun, saat sendirian, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak meringkuk dan menangis. Ia tak kuasa menahan keinginan untuk memutar waktu kembali dan memulai semuanya dari awal, kembali ke titik di mana ia belum jatuh cinta pada Lukas. Di ruang perawatan rumah sakit, Thalia berpaling, masih marah pada Lukas. Dia tidak mengerti mengapa Lukas begitu mempercayai Melody. Jelas, dia telah menderita luka serius karena wanita itu, namun Lukas masih membelanya. Semua ini membuatnya semakin jijik dengan Melody. Pasti ada tipu daya yang terlibat. Jika tidak, mengapa Lukas, seorang pria yang cerdas, tidak mempercayainya? Mungkin karena dia kurang meyakinkan, jadi Thalia memutuskan dia membutuhkan beberapa orang untuk berbicara mewakilinya. Jangan khawatir, aku pasti akan memastikan kau mendapatkan keadilan dalam masalah ini. Istirahatlah sekarang. Aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Apapun yang kau inginkan, katakan saja, dan aku akan meminta Lynette untuk membuatnya untukmu, janji Lukas. Thalia segera berbalik menghadapnya, kau harus menepati janjimu, Lukas. Melihat Thalia akhirnya mau berbicara dengannya, Lukas merasa sedikit lega. Aku akan pergi keluar dan membelikanmu sesuatu dulu. Namun, tepat saat dia hendak meninggalkan bangsal, dia tiba-tiba menerima telepon dari Beatrice. Ada apa, Nenek? Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Lukas. Suara Beatrice yang khawatir terdengar dari ujung telepon. Ada apa? Aku sudah meneleponmu beberapa kali, tapi kamu tidak mengangkat telepon. Kakek dan aku sangat khawatir. Kami sangat takut sesuatu terjadi pada kalian. Apakah kalian membantu membersihkan rumah Melody saat kalian ke sana hari ini? Lukas mengusap hidungnya dengan malu-malu. Hal itu menarik perhatian Beatrice. Ada apa denganmu? Aku memintamu membantu Melody merapikan sedikit. Kakinya belum pulih sepenuhnya, jadi dia tidak mungkin membersihkan tempatnya sendiri. Bagaimana bisa kau melupakan hal sepenting ini? Beatrice sangat marah. Dia sendiri pasti sudah pergi ke asrama Melody sejak lama jika bukan karena Cedric dan Lukas menghentikannya. Melalui telepon, Lukas samar-samar mendengar suara kakeknya. Yah, kami hanya melarangmu pergi karena kamu sedang flu. Kamu tidak ingin menularkannya kepada Melody, kan? Bayangkan betapa merepotkannya jika Melody tertular flu dalam keadaan seperti itu. Beatrice memutar matanya. Ya, kau dan Lukas selalu benar. Aku tidak peduli. Jika kau tidak membantu Melody membereskan semuanya, maka aku akan mengemasi tasku dan tinggal bersamanya selama sebulan. Aku akan memastikan dia pulih sepenuhnya sebelum pulang. Beatrice selalu tegas, dan dengan begitu banyak hal yang terjadi, Lukas tidak ingin dia mengganggu Melody. Nenek, tolonglah. Lokasi syuting sudah terlalu ramai, dan ada begitu banyak hal yang terjadi. Jangan pergi ke Melodis dan membuat semuanya lebih rumit. Bab 2378. Dasar bocah nakal, kenapa aku mempersulit keadaan? Aku sedang mengurus Melody, oke. Aku hanya ingin mengecek keadaannya, tapi kau dan kakekmu terus menghentikanku. Apa kalian berdua tidak khawatir dia tinggal sendirian? Beatrice tak kuasa menahan rasa sedih membayangkan Melody memasak dan mencuci pakaian sendirian. Melody hanya pindah sementara, bukan berarti dia pergi selamanya. Kenapa kalian berdua begitu dingin padanya? Lukas, sebaiknya kau jelaskan dengan jelas apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak,
Kenapa kau tidak mengizinkanku bertemu dengannya? Intuisi Beatrice selalu tajam, dan Lukas terdiam. Awalnya, ia berencana membiarkan Melody melakukan panggilan video dengan Beatrice menggunakan ponselnya sendiri untuk menunjukkan bahwa ia telah mengunjunginya, tetapi kemudian hal tak terduga terjadi. Nenek, ada begitu banyak hal yang terjadi di tempat kerja setiap hari. Aku akan kelelahan jika harus melaporkan semuanya padamu. Nenek bisa menelepon Melody saja jika ingin bertemu dengannya. Sekarang mudah sekali dengan ponsel pintar. Bahkan jika nenek tidak tahu caranya, kakek bisa membantumu, kan? Cek, apa kau menyalahkanku sekarang? Aku hanya ingin kau dan Melody punya lebih banyak waktu bersama, agar kau bisa segera memberi kami cicit laki-laki. Bukannya kami bersikeras menginginkan cicit laki-laki, cicit perempuan juga sama indahnya. Kakek dan aku akan sangat bahagia apapun hasilnya. Beatrice dan Cedric sudah semakin tua, dan Lukas adalah satu-satunya cucu mereka, jadi mereka sangat berharap melihatnya segera berkeluasan dan memulai keluarga. Meskipun ia sudah mapan dalam kariernya, mereka tetap ingin melihatnya berkeluarga. Sebelum bertemu Melody, Lukas menunjukkan sedikit ketertarikan pada wanita, bahkan membuat para tetua di sekitarnya ragu apakah ia menyukai perempuan sama sekali. Untungnya, semuanya berubah setelah ia bertemu Melody. Dengan demikian, Beatrice dan Cedric sangat menyayangi menantu perempuan mereka. Nenek terlalu jauh berpikir. Kami masih muda, kami tidak ingin punya anak secepat ini, jelas Lukas. Mereka mengobrol sebentar lagi sebelum menutup telepon. Tiba-tiba, Beatrice berdiri dari sofa. Kamu sudah tidak muda lagi. Bisakah kamu berhenti tiba-tiba berdiri begitu cepat? Kupikir sesuatu telah terjadi, kata Cedric. Beatrice tidak mengindahkan itu. Aku tidak bisa menghilangkan kekhawatiranku. Aku akan memeriksa Melody apapun yang terjadi. Cedric melirik istrinya yang keras kepala. Jika mereka berdua tidak ingin kau pergi, bukankah lebih baik kau tidak pergi? Melody pindah justru karena Nona Talia masih tinggal bersama kita. Dengan keadaan yang begitu tidak jelas, dia pasti merasa tidak nyaman. Dia pasti akan semakin marah jika kau mengetuk pintunya sekarang saat Nona Talia masih tinggal bersama kita. Beatrice tahu apa yang dikatakan Cedric masuk akal, tetapi perilaku Lukas yang mengelak hanya semakin memperkuat kecurigaannya tentang apa yang terjadi hari itu. Dia ragu dia akan bisa tidur nyenyak jika dia tidak mengungkap kebenarannya. Melody tidak menyangka seseorang akan mengetuk pintunya di tengah malam. Dia bertanya dengan hati-hati, siapa itu? Ini aku, nenek mertuamu. Begitu Melody mendengar suara Beatrice, air mata tanpa sadar menggenang di matanya. Saat masih tinggal di rumah keluarga Rivera, Beatrice selalu berada di sisinya tanpa syarat apapun yang terjadi, seperti seorang nenek sungguhan. Hal ini sangat menyentuhnya dan membuatnya semakin menghargai hubungan tersebut. Nenek, apa yang nenek lakukan di sini pada jam segini? Bab 2379. Melody ingin pergi dan membukakan pintu untuk Beatrice, tetapi lupa bahwa ia meninggalkan kruknya di pintu masuk. Saat ia berdiri tiba-tiba, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Suara jatuhnya menggema di malam yang sunyi, menyebabkan jantung Beatrice berdebar kencang. Ya ampun, apa yang terjadi? Apakah kamu terluka? Santai saja sesukamu. Aku bisa menunggu. Tidak perlu terburu-buru, seru Beatrice. Lutut Melody terasa nyeri akibat benturan keras itu. Setelah berlutut selama beberapa detik, ia tersadar dan berhasil berdiri. Nenek, aku baik-baik saja. Hanya ketukan kecil. Tunggu sebentar. Aku akan datang dan membukakan pintu untukmu sekarang. Melody kesulitan membuka pintu, bersandar ke dinding untuk menopang tubuhnya. Jantung Beatrice berdebar kencang saat melihat rambut Melody yang berantakan dan dia berdiri dengan satu kaki. Oh, kasihan anakku, kau terlihat sangat kelelahan. Mata Beatrice berkaca-kaca saat ia dengan lembut mengelus pipi Melody. Kau kurus sekali. Bagaimana bisa kau kurus sekali hanya dalam beberapa hari? Ini semua salahku karena baru berkunjung sekarang. Aku pasti sudah datang lebih awal kalau bukan karena flu ini. Kau pasti takut, anakku. Melody memeluk Beatrice erat-erat, menyandarkan kepalanya di lehernya. Nenek, kau tidak pernah terlambat. Aku selalu senang setiap kali bisa bertemu denganmu. Melody jarang bertingkah seperti ini,
dan Beatrice menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Ayo, Melody, kita masuk. Tidak baik berdiri di depan pintu seperti ini. Melody dengan terampil menggunakan kruknya untuk menuntun Beatrice ke asramanya. Nenek, biasanya hanya aku yang di sini. Aku lupa menyiapkan sepasang sandal baru untukmu. Apakah ini tidak apa-apa? Beatrice mengangguk setuju. Asrama ini terlihat cukup bagus. Pak Son benar-benar telah mengerahkan banyak usaha, ujar Beatrice. Melody menoleh sambil tersenyum. Lagi pula, mereka sudah menghabiskan banyak uang untuk ini. Selain itu, kebanyakan orang yang tinggal di sini seperti aku, dan kadang-kadang bahkan ada bintang besar yang menjadi bintang tamu. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyediakan akomodasi yang bagus? Saat Beatrice masuk, dia memperhatikan bahwa selain lampu kecil di samping tempat tidur Melody, seluruh ruangan tampak gelap, memberikan kesan sunyi dan sepi. Menurutmu terlalu gelap, Nenek? Haruskah aku menyalakan lampu? Tanya Melody. Beatrice datang dengan maksud untuk berbicara dengan Melody, jadi dia mengangguk. Setelah lampu dinyalakan, dia memperhatikan bahwa mata Melody jelas merah karena menangis. Apa yang terjadi? Kau terlihat sangat sedih. Aku sudah bertanya pada Lukas, tapi dia dengan keras kepala menolak untuk memberitahuku apapun. Beatrice merasakan gelombang simpati dan segera berdiri untuk mengambil es agar Melody bisa mengurangi pembengkakan. Tidak terjadi apa-apa, Nenek. Nenek terlalu memikirkannya. Aku hanya menonton film. Filmnya sangat sedih, jadi aku sampai menangis. Melody berbohong. Beatrice tidak percaya dengan kebohongan itu. Lalu mengapa Lukas begitu menghindar? Kalian berdua pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Melody mengangkat kepalanya untuk menatap Beatrice. Nenek, aku tidak keberatan menceritakan semuanya padamu. Tapi harus kukatakan, sungguh tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku pasti sudah memberitahumu. Beatrice masih tidak mempercayainya, tetapi akhirnya dia akan mencari tahu kebenarannya. Oh, astaga, aku sangat ingin berbicara denganmu sampai aku lupa. Lynette secara khusus menyiapkan sup ayam untukmu. Kamu selalu menyukainya di rumah, kan? Hari ini, aku membuat 1 ember penuh dan membawanya ke sini. Kapanpun kamu merasa lapar, cukup panaskan di microwave. Lynette bilang sup ini bisa disimpan di lemari es hingga 3 hari. Bab 2380. Sambil memperhatikan Melody dengan gembira menikmati sup ayam, Beatrice tak kuasa menahan diri untuk kembali memberi nasihat. Melody, kenapa kamu tidak pulang bersamaku? Aku tak tega melihatmu tinggal sendirian di sini, apalagi di asrama sekecil ini. Kamu harus bergantung pada teman-temanmu untuk membeli makanan setiap hari. Tidak senyaman jika Lynette menyiapkan makanan untukmu di rumah, di mana kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Melody terdiam, lalu mendongak dan tersenyum. Nenek, tidak apa-apa, sungguh. Aku merasa nyaman di sini. Sebenarnya, asrama yang disediakan oleh kru produksi sama sekali tidak kecil. Asrama itu memiliki 3 kamar tidur, ruang tamu, 2 kamar mandi, dan dapur. Melody sebenarnya tidak membutuhkan ruang sebesar itu, tetapi dibandingkan dengan rumah besar keluarga Rivera, asrama itu jauh lebih kecil. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa Beatrice memandang rendah tempat itu. Itu tidak sesuai dengan perasaannya, melihat Melody tinggal di ruangan sekecil itu, dia merasa itu tidak pantas untuknya. Beatrice tahu Melody tidak akan setuju. Matanya dipenuhi kekecewaan. Melody, jujurlah padaku. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kau dan Lukas? Aku tahu kalian berdua sudah dewasa sekarang, dan ada banyak hal yang mungkin tidak ingin kalian ceritakan kepada kami. Tapi, Melody, berapapun usiamu, kami akan selalu mengkhawatirkanmu. Bahkan jika kau tidak menceritakannya padaku, aku tetap akan terlalu banyak berpikir. Jadi lebih baik kau jujur saja padaku. Melody ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menyampaikan masalah itu. Setelah sekian lama, ia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada Beatrice, Nenek, pernahkah Nenek berpikir bahwa mungkin Nona Thalia lebih cocok menjadi menantu perempuan Nenek daripada aku? Ekspresi Beatrice langsung berubah. Melody, dari mana datangnya pikiran ini? Mengapa kau tiba-tiba berpikir seperti itu? Meskipun hatinya dipenuhi perasaan sedih, Beatrice tidak menunjukkannya di wajahnya.
Benar saja, perilaku Melody yang tidak biasa itu terkait dengan Thalia. Beatrice sudah lama ingin mengusir pembuat onar itu, tetapi karena keterikatan Lukas yang kuat padanya, dia belum bisa melakukannya. Sekarang sepertinya akan lebih baik jika aku turun tangan lebih awal daripada membiarkan Melody menderita seperti ini, pikir Beatrice dalam hati. Suara Melody tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menggelengkan kepala. Nenek, tak penting dari mana perasaan ini berasal. Ini yang kurasakan. Aku tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa mungkin Lukas dan aku menikah terlalu cepat, karena kami baru saling mengenal dalam waktu singkat. Nona Thalia jelas lebih memahami Lukas. Mereka saling melengkapi dalam hal bakat dan penampilan, sedangkan aku. Melody tidak bisa melanjutkan. Dengan senyum getir, dia segera menundukkan kepalanya, takut membocorkan apapun. Beatrice menghela napas. Dia mengerti apa yang dikatakan Melody, tetapi cinta tidak diukur dari berapa lama pasangan itu saling mengenal. Melody, aku mengerti bahwa kehadiran Thalia telah membuatmu mempertanyakan kepercayaanmu pada Lukas. Tapi aku ingin memberitahumu satu hal, cinta tidak pernah diukur dengan cara ini. Entah kau memilikinya, atau tidak. Jika Lukas dan Thalia benar-benar memiliki perasaan yang lebih dalam satu sama lain, mengapa mereka tidak bersama sebelum kau hadir? Pasti ada sesuatu yang hilang, itulah sebabnya mereka hanya bisa berteman. Aku mengatakan semua ini dengan motif egois. Aku berharap kau akan terus menjadi menantu perempuanku, dan aku sudah menaruh hatiku padamu. Orang lain hanyalah awan yang lewat. Melody, jika kau masih memiliki sedikit pun rasa suka pada Lukas, kuharap kau akan berusaha lebih keras untuknya. Beri dia lebih banyak waktu. Aku dan suamiku telah menyaksikan dia tumbuh dewasa, dan kami berdua tahu dia selalu kesulitan menyampaikan perasaannya.